Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hari ini 6 Februari 2023. Sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita landaskan kehidupan kita dalam doa dan firman. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Kami berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sudah ada di lembaran yang ke-6 di bulan Februari tahun 2023. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami hendak memulaikan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan kami rindu untuk mendasarkan segala kehidupan kami hanya kepada Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Biarlah ya Tuhan, ya Allah kami, firman ini yang akan menuntun kami semua sehingga di sepanjang hari ini apapun yang akan kami kerjakan, kami lakukan itu berdasarkan takut akan Tuhan dan berdasarkan firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan inilah kami yang sudah mempersiapkan hidup kami untuk dilandasi oleh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan di hari ini, jika tidak berbuah akan dipotong. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan, tentunya dia rindu bahwa dia boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Ketika hidupnya dipimpin oleh Tuhan, ketika hidupnya dilandaskan kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka tentunya dalam kehidupannya buah-buah firman itu akan boleh dinikmati oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang buah-buah firman, seperti yang tertulis di dalam kitab Galatia, tentunya setiap kita, setiap anggota jemaat menginginkan bahwa hidupnya menjadi buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita melihat di sekitar kehidupan kita, jika ada pohon atau ada ranting yang tidak menghasilkan yang baik, pasti ranting itu akan dipotong, ranting itu akan dibuang. Demikian dengan pertumbuhan gereja, bahwa kita sebagai umat Tuhan yang diinginkan dalam kehidupan kita adalah persekutuan umat Tuhan itu tetap terpelihara, baik itu kuantitas, amat terlebih kualitas iman daripada umat itu. Apa yang menjadi penyebabnya? Jawabannya mungkin saat ini jumlah umat semakin berkurang karena tingkat kelahiran menurun yang semakin berkurang, atau penghayatan iman
Kristen yang tidak bertumbuh dengan baik. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kita mungkin banyak mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin gereja kita, khususnya Gereja Masehi Injili di Minahasa, menyampaikan dan mengingatkan kepada jemaat agar supaya jangan lengah, sebab pertambahan anggota jemaat Gemim semakin melambat. Hal ini harus disikapi dengan baik, agar jangan sampai di kemudian hari jemaat atau anggota Gemim semakin berkurang. Tetapi kita yakin dan percaya sebagaimana dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu yang dipesankan kepada kita. Nah, pembacaan kita di ayatnya yang kedua, Yohanes pasal 15, memperlihatkan kepada kita bagaimana pertumbuhan pohon supaya banyak berbuah. Bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hal ini memperlihatkan adanya perhatian penuh dari Allah Bapa di sorga sebagai pengusaha atau sebagai pokok anggur itu, agar anggur itu semakin banyak berbuah. Dan Tuhan mengingatkan umatnya untuk lebih banyak berbuah, baik secara jumlah anggota, amat terlebih dalam kualitas iman yang memuliakan namanya. Sebagai keluarga Kristen, apalagi yang masih tergolong keluarga muda, marilah kita tetap memperhatikan firman Allah, agar semakin banyak kita berbuah bagi Allah, sehingga keturunan kita tidak akan berakhir. Selain itu juga, kita sebagai orang percaya, kita lebih giat, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang adalah pokok anggur itu. Kita giat beribadah, melayani, dan bersaksi, dan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan itu bagi semua orang yang ada di dunia ini, terlebih kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini ketika kita akan memulaikan segala aktivitas kita, mari kita menjadi buah, kita menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Kalau firman Tuhan di pagi hari ini boleh diperkatakan kepada banyak orang. Biarlah kami sebagai umat yang percaya kepadamu, hidup kami dari hari ke hari semakin berbuah, dan buah-buah boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Bapa yang ada di sorga, biarlah apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, supaya benar-benar orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami merasakan bahwa sebagai umat yang percaya, kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami bermohon kepadamu Tuhan, untuk sepanjang hari ini, buatlah apa yang kami rancangkan, apa yang kami rindukan, terjawab oleh karena
perkenanan Tuhan, dan oleh karena kasih sayang Tuhan. Jauhkanlah daripada kami Tuhan, sakit penyakit, mara bahaya, dan hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah hanya Tuhan yang terus ada dan yang terus kami muliakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami, diberkatilah tugas kerja, pelayanan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, berita firman Tuhan yang akan menolong dan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus.